Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sugiharti, SSTMKM. Saya dosen program studi kebidanan, program studi sarjana kebidanan, dan program pendidikan profesi bidan program profesi, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Universitas Bakti Pertiwi Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nipas, dan bayi baru lahir. Mata kuliah asuhan kehamilan, persalinan, nipas, dan bayi baru lahir, mahasiswa Prodi Sarjana Kebidanan di semester 1 dengan beban SKS, 4 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem delivery, introduction, dan assessment. Apa itu delivery? Adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Dalam meningkatkan relevansi pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan tujuan. Apa itu introduction? Pengenalan atau pendahuluan yang memberitahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sedangkan asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah sistem penilaian. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan mata kuliah asuhan kehamilan, persalinan, nipas, dan bayi baru lahir. Saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mencakup capaian pembelajaran sebagai berikut. Capaian pembelajaran aspek sikap yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Capaian pembelajaran aspek pengetahuan, menguasai prinsip dasar promosi kesehatan dan upaya pencegahan yang efektif dalam upaya pemberian informasi yang benar terhadap masalah kesehatan. Capaian pembelajaran aspek keterampilan khusus, mampu mengembangkan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan individu dan masyarakat. Selanjutnya, CPMK 1, mahasiswa mampu menguraikan konsep pengetahuan dan keterampilan kebidanan pada kehamilan, persalinan, kelahiran, nipas pada setting komunitas di rumah sakit, komunikasi efektif pada kehamilan, keahlian nipas pada setting komunitas di rumah sakit. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis hubungan terapeutis bidan ibu, tempat kerja, aplikasi peran bidan dalam praktik kebidanan. CPMK 3, mahasiswa mampu menguraikan inisiasi menyusui dini, menyusui ASI, dan antenatal. CPMK 4, mahasiswa mampu menguraikan manajemen dan pemberian obat dalam praktek kebidanan. CPMK 5, mahasiswa mampu menguraikan upaya pemantauan kesejahteraan janin selama masa kehamilan, persalinan, dan fetal monitoring dan pengkajian. CPMK 6, mahasiswa mampu menguraikan anatomi dan fisiologi childbearing dan mampu menerapkan childbearing pada praktek normal, kebidanan, dan praktek keterampilan komunitas. CPMK 7, mahasiswa mampu menguraikan posisi optimal menyusui bayi, konsep lingkungan bersalin optimal, dan mampu menganalisis konsep hubungan bidan dan ibu pada kala 2 menunggu serta masa fisiologi skala 3. CPMK 8, mahasiswa mampu menguraikan konsep pemberian obat analgesia pada metode non-farmakologi. CPMK 9, mahasiswa mampu menguraikan asuhan pada ibu dan bayi pada masa intrapartum dan postnatal tanpa komplikasi. CPMK 10, mahasiswa mampu menguraikan konsep record keeping SBAR dan mampu menganalisis record keeping SBAR berdasarkan kasus. CPMK 11, mahasiswa mampu menguraikan diagnosis banding dan alur rujukan dan mampu menganalisis format pengkajian resiko. CPMK 12, mahasiswa mampu menguraikan refleksi praktek kebidanan, menganalisis pasien safety, dan menguraikan konsep pengambilan keputusan bersama dan informed consent dalam praktek kebidanan.
CPMK 13, mahasiswa mampu menguraikan dan melakukan konsep promosi kesehatan pada masa kehamilan. CPMK 14, mahasiswa mampu menguraikan dan melakukan konsep promosi kesehatan pada masa persalinan dan nipas normal. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah konsep promosi kesehatan kehamilan, sasaran promosi kesehatan, prinsip promosi kesehatan kehamilan, faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan ibu hamil, materi promosi kesehatan pada ibu hamil, dan peran bidan dalam promosi kebidanan. Adapun daftar pustaka digunakan, ada daftar pustaka di buku Anwar, Rusmawan, dan yang lainnya serta pendukung lainnya dari jurnal. Metode yang dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa sarjana kebidanan, tutorial yang diberikan per sektor, bedside teaching, diskusi kasus, observasi, supervisi, penugasan, demonstrasi, dan belajar mandiri serta belajar berinovasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran di Universitas Bakti Pertiwi Indonesia dengan metode hybrid, yaitu dengan 57% pembelajaran luring dan 43 pembelajaran daring. Pembelajaran dapat menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, dan evaluasi pembelajaran di laboratorium. Media yang dapat mendukung proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, daftar tilik, panduan praktik, dan jurnal. Saya menggunakan jurnal untuk mendukung proses pembelajaran mengajar yang menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Askeb Kehamilan, Persalinan, Nipas, dan Bayi Baru Lahir. Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya selalu mengawali dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, melakukan absensi kehadiran, dan mereview materi yang sudah saya berikan pada pertemuan minggu sebelumnya. Sehingga saya selaku dosen mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa pada pembelajaran sebelumnya. Saat pertemuan awal semester, saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah Askeb Kehamilan, Persalinan, Nipas, dan Bayi Baru Lahir. Penilaian tersebut terdiri dari 50% teori, 25% UTS, dan 25% UAS. Saya selalu menyampaikan sistem pelajaran di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi berperan aktif dan kreatif serta inovatif setiap pertemuan di lahan praktik. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran dengan menerapkan delivery, introduction, dan assessment. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran demonstrasi di kelas secara luring pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Kehamilan, Persalinan, Nipas, dan Bayi Baru Lahir. Materi promosi kesehatan pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah siap semua ya? Ya, kita buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat, keselamatan, kesehatan pada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan materi asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nipas, dan BBL pada pertemuan yang ke-11 ya. Ya. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan lafaz basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Ini udah absen semua ya, udah tanda tangan ya. Hadir semua? Hadir semua. Masih semangat? Masih. Semangat ya, ngantuk? Ya, tarik napas panjang dulu ya. Ya, baik, seperti yang sudah kita sepakati pada pertemuan yang lalu, kita hari ini akan membahas tentang promosi kesehatan pada ibu hamil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa aja minggu sebelumnya? Ada pengambilan keputusan, kemudian ada inform konsen.
ada refleksi kebidanan, satu lagi pasien safety. Ya, kita review dulu ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau Ya. pengambilan keputusan dalam kebidanan itu proses berpikir sistematis yang dilakukan bidan untuk menentukan tindakan yang paling tepat berdasarkan data, bukti ilmiah, kondisi pasien, serta mempertimbangkan aspek etika dan keselamatan ibu serta bayi. Iya, bagus ya. Lanjut. Siapa? Ya, Nah, Tias dulu ya, silakan. pengertian dari refleksi kehamilan yaitu terapi pijat pada titik-titik tertentu di kaki atau di tangan yang berhubungan dengan organ tubuh guna untuk meredakan pegal, melancarkan peredaran darah dan membuat tubuh menjadi rileks. Menjadi rileks. Ya, bagus. 2 orang lagi. Ya, silakan. Kalau informed consent itu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah menerima penjelasan yang lengkap mengenai tindakan medis atau kebidanan yang akan dilakukan. Ya, jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita perlu memberikan informed consent. Satu lagi. Mengenai materi sebelumnya, Ya. di sini ada pasien safety. Safety. Yaitu merupakan suatu sistem yang diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa setiap pasien memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan terhindar dari cedera yang sebenarnya dapat dicegah. Sistem ini meliputi proses pengetahuan risiko, pencegahan kesalahan dalam pelayanan, pelaporan insiden, pembelajaran dari setiap kejadian, serta penerapan solusi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dalam praktik kebidanan, keselamatan pasien menjadi prioritas utama karena pelayanan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan ibu, tapi juga keselamatan janin atau bayi. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan harus mengikuti standar profesi, standar operasional prosedur atau SOP, serta kode etik kebidanan. Ya, baik, terima kasih. Yaitu materi yang dibahas minggu sebelumnya ya. Nah, kenapa? Karena materi yang sebelumnya akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kita lanjutkan. Hari ini kita akan diskusi tentang promosi kesehatan pada ibu hamil. Ya. Adapun tujuan pencapaian pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep promosi kesehatan pada masa kehamilan. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran promosi kesehatan. Ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip promosi kesehatan. Kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan ibu, menyusun materi promosi kesehatan sesuai trimester, dan menjelaskan peran bidan dalam promosi kesehatan. Nah, kenapa kita harus mengetahui apa promosi kesehatan pada ibu hamil? Ya, dasarnya kita tahu bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi. Di antaranya penyebabnya adalah yang pertama adalah perdarahan, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga adalah infeksi. Ya, kita tahu bahwa komplikasi-komplikasi tersebut disebabkan pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya kita sebagai bidan, berperan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan baik ibu maupun bayi ya. Jadi salah satu peran kita dalam rangka berperan menurunkan angka kematian ibu adalah kita melakukan promosi kesehatan pada ibu hamil ya. Kita lanjutkan dengan konsep dasar promosi kesehatan kehamilan ya. Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan individu meningkatkan kontrol terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatannya, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatannya. Sedangkan menurut Kemenkes, promosi kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran agar mampu menolong dirinya sendiri ya. Nah, jadi konsep promosi kesehatan kehamilan
merupakan proses pendidikan kesehatan yang bertujuan salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan ibu ya, dengan kita memberikan edukasi, memberikan informasi adalah itu dapat meningkatkan pengetahuan ibu. Kemudian membentuk sikap positif ya, dengan kita memberikan edukasi juga dapat membentuk sikap positif ibu hamil terhadap dirinya sendiri ya. Kemudian edukasi juga diharapkan untuk mengubah perilaku hidup sehat, meningkatkan kemandirian ibu, dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi. Nah, adapun sasaran utama promosi kesehatan kehamilan yang pertama adalah sasaran primer, diantaranya ada ibu hamil, suami, dan keluarga. Tentunya ibu hamil paling utama ya, karena individu yang mengalami kehamilan itu tersendiri ya. Jadi kalau ibu hamilnya sudah pengetahuannya sudah baik, sudah memahami, sudah berubah perilakunya, tentunya ini akan sangat mudah atau tentunya menjaga kehamilan ibu akan berlangsung dengan baik ya. Nah, kenapa harus melibatkan suami dan keluarga? Kita tahu bahwa kebiasaan kita ya, cara pengambilan keputusan biasanya didominasi oleh keluarga, baik suami, orang tua, atau mungkin mertua, atau keluarga yang terdekat ya. Jadi tentunya kita harus juga berikan edukasi, bukan hanya pasiennya saja ya. Pasiennya misalnya paham, memahami, ini ada tanda bahaya nih seperti ini, tapi kalau keluarganya tidak memahami, pasien tidak bisa berbuat apa ya. Jadi tiga serangkaian ini, ibu, suami, dan keluarga tidak bisa dipisahkan ya. Kemudian ada sasaran sekunder, diantaranya ada kader kesehatan, tokoh masyarakat, guru, dan tenaga kesehatan. Nah, ini juga perlunya diberikan edukasi untuk memudahkan ya, terutama mungkin kader adalah perpanjangan tangan dari kita, tenaga kesehatan terutama bidan, supaya bisa lebih merangkul ke seluruh masyarakat ya. Nah, di sini mungkin teman-teman di sini sudah melihat ya, kader ini sekarang sangat aktif sekali. Bahkan mungkin ada jemput bola. Bahkan kader pun di sini diperbolehkan untuk memberikan edukasi kepada pasien. Karena kadang-kadang pasien banyak ya, kita tidak bisa merangkul semuanya. Tapi kalau kader itu bisa door to door, bisa mungkin di posyandu. Ya, sedangkan kan tenaga bidan tidak terlalu banyak ya. Jadi mungkin di satu tempat itu hanya berapa. Kalau kader kan kita bisa memperdayakan sehingga kita bisa merangkul semua masyarakat yang di wilayah tersebut gitu ya. Kemudian sasaran tersier ada pemerintah, organisasi profesi, dan pembuat kebijakan ya. Tentunya dengan pemerintah, organisasi profesi, kemudian pembuat kebijakan ya, biasanya ini adalah dengan program-program yang memerlukan kerjasama dengan pemerintah, karena mereka yang mempunyai kebijakan-kebijakan atau membuat regulasi ya. Biasanya kan misalnya nih ya, kalau dengan adanya regulasi pemeriksaan misalnya triple eliminasi ya, udah ada yang dapat belum triple eliminasi? Itu kalau bukan program sulit kita. Udah setiap saat menganjurkan kepada ibu untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi. Balik belum lagi. Tapi karena sudah wajib, sudah program pemerintah ya. Misalnya jika tidak melakukan pemeriksaan triple eliminasi, persalinannya tidak di-cover oleh BPJS misalnya. Ya, karena ada regulasi itu akhirnya lebih memudahkan pasien ngikut kan. Jadinya mau semua untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi karena sudah merupakan program kewajiban ya. Nah, itu perlunya sasaran promosi untuk pemerintah, organisasi profesi, dan pembuat kebijakan. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip merupakan kunci promosi kesehatan kehamilan. Nah, di sini ada prinsip promosi kesehatan. Yang pertama adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan ini memungkinkan memberikan pengetahuan kepada pasien ya, sehingga pasien misalnya lebih mengerti tanda-tanda bahaya. Kalau sudah mengerti, dia akan menolong diri sendiri ketika terjadi pada
dirinya, dia akan segera mencari pertolongan, datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau pasiennya tidak memahami apa itu tanda bahaya, tidak akan datang. Kemungkinan ya datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah terlambat ya, sudah mungkin sudah gejalanya sudah ya mungkin sudah parah ya gejalanya. Tetapi kalau sudah terdeteksi dari awal, untuk penanganan ibu dan bayi akan lebih mudah ya, jadi memungkinkan ibu dan bayi tetap sehat dan selamat ya. Kemudian partisipatif ya, partisipatif kita harus melibatkan keluarga ya, tadi diantaranya adalah suami, ada keluarga ya. Jadi melibatkan itu bukan misalnya kita memberikan edukasi, bukan hanya ceramah, kita ceramah terus, tetapi melibatkan dia untuk diskusi, untuk bagaimana cara mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu. Nah itu kita harus libatkan. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah berkesinambungan. Jadi pemberian promosi kesehatan misalnya atau berupa edukasi, kan bisa berupa edukasi ya, bisa kalau banyak orang penyuluhan ya, banyak ya promosi kesehatan. Nah ini harus berkesinambungan. Ya, dari mulai trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Bukan hanya trimester 1 saja, karena ya itu ibu hamil itu sifatnya dinamis. Artinya bukan 2 kali 2 4 ya, tetapi dia bisa berubah kapan aja. Ya misalnya sekarang normal bagus aja tidak masalah, tetapi di akhir bisa saja terjadi komplikasi. Makanya perlu pemantauan yang berkelanjutan ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah berbasis kebutuhan masyarakat. Jadi harus melihat, bukan hanya melihat kebutuhan individu atau kebutuhan kita sendiri, tetapi harus melihat masalah di masyarakat tersebut. Misalnya kalau di lingkungan tersebut adanya tingginya anemia pada ibu hamil, tentunya yang kita harus edukasi adalah tentang ya mungkin anemia, tentang zat besi, tentang gizi gitu ya. Jadi kalau masalah di situ anemia, jangan memberikan edukasi yang lain. Ya boleh saja, tetapi yang didahulukan adalah yaitu kebutuhan masyarakat saat itu apa. Prinsip selanjutnya adalah berorientasi perubahan perilaku. Ya, jadi yang kita harapkan pada pemberian edukasi pada ibu hamil adalah dapat merubah perilaku ibu hamil tersebut. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Bertanya Bu, apakah kita bisa menggunakan memberikan kesehatan menggunakan poster? Edukasi ya. Nah mungkin ada temannya yang bertanya nih, apakah bisa kita memberikan edukasi atau promosi kesehatan dengan poster? Sangat bisa. Ya, bahkan sekarang mungkin sebetulnya ya hari-hari bisa dengan mengedukasi itu pada saat layanan ANC ya. Nah ini tadi ada masukan dengan menggunakan poster ya, mungkin sangat mudah, gambar menjelaskannya juga ke pasien sangat bisa ya. Ada lagi? Sudah cukup? Nah, baik, kalau sudah cukup Ibu kembalikan, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Oh ya, silakan. Jadi kesimpulan dari materi promosi kesehatan yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil agar mampu menjaga kesehatan diri dan janinnya selama kehamilan. Kegiatan ini meliputi edukasi tentang gizi seimbang, pemeriksaan kehamilan atau ANC, konsumsi tablet tambah darah, kebersihan diri, aktivitas fisik, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, serta dukungan keluarga. Dengan promosi kesehatan yang efektif, diharapkan ibu hamil dapat menjalani kehamilan yang sehat, mencegah komplikasi, melahirkan dengan selamat, serta meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Ya, terima kasih ya, sangat bagus. Itu kesimpulannya. Jadi kita di sini sebagai tenaga kesehatan, terutama bidan ya harus mampu memberikan promosi kesehatan atau edukasi supaya dapat meningkatkan kesehatan baik ibu maupun
janin ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk selanjutnya Ibu berikan tugas ya, promosi kesehatan dalam bentuk poster, yang itu tanda bahaya, kemudian gizi untuk ibu hamil, dan satu lagi persiapan persalinan ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu membaca, meningkatkan pengetahuan kita supaya kita menjadi seorang bidan yang kompeten, baik dari segi pengetahuan, kemudian keterampilan dan etika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.